Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, berencana melakukan pembenahan terhadap objek wisata Pasir Putih Tanjung Bira. Hal itu dilakukan oleh pengelola objek wisata tersebut, pasca adanya video viral yang diunggah selegram asal Jakarta. Dalam video tersebut memperlihatkan rekaman jika di dalam objek wisata tersebut, terlalu banyak pembayaran yang diduga pungutan liar. Seperti banyaknya loket portal pembayaran. Meski demikian, pengelola Bira membantah jika pungutan liar. Sebab di dalam objek tersebut terdapat 2 portal loket pembayaran. Loket pembayaran retribusi utama berada di gerbang masuk Pantai Pasir Putih. Loket retribusi kedua untuk masuk ke objek wisata titik nol. Namun untuk masuk di titik nol harus membayar terlebih dahulu di pintu masuk utama. Nilainya Rp20.000 untuk dewasa dan Rp10.000 untuk anak-anak, dan mancanegara Rp50.000 per orang. Sedang untuk masuk ke titik nol, Rp10.000 untuk orang dewasa. Anak-anak Rp5.000 per orang, dan mancanegara Rp20.000 per orang. Yang akan dibenahi, pintu retribusi titik nol akan ditarik masuk di area pintu titik nol. Selain itu menutup pintu kebocoran dari arah Pantai Bira. Objek wisata sudah dikelola tahun 2017. Pun dirintis pada tahun 2017 lalu. Menjadi spot wisata yang banyak dikunjungi oleh masyarakat. Di sini pohon pindang. Di sini ada kuburan tua. Sekali di sini spot yang kita bisa baca. Dan ini ujungnya kaki Sulawesi. Jadi begini, kejadian itu di tanggal 5 bulan 5 jam 5 sore. Salah seorang pengunjung yang membawa mobil sedang satu mobil masuk di kawasan titik nol. Dia pulang karena alasan 2 kali bayar. Jadi saya klarifikasi bahwa pembayaran di pintu utama dengan titik nol itu beda. Kalau di pintu utama itu kita membayar karcis masuk 20.000, 19.000 itu
wisata, kemudian dewasa ya Rp1.000 untuk asuransi, kemudian anak-anak Rp10.000, parkir mobil bus itu 15.000, kemudian parkir mobil biasa Rp10.000, kemudian motor Rp5.000, itu di pintu utama. Dengan menikmati setelah kita bayar bisa menikmati Pantai Pasir Putih, kemudian menikmati Pantai Bara, kemudian Puntaming, ke Pulau Likaloe, ke Pusahelu. Kalau kita mau menikmati spot titik nol, berarti kita harus menuju dari pintu masuk menuju ke titik nol sejauh 2 km. Sampai sebelum masuk di titik nol ada pintu gerbang titik nol. Di situ portal juga. Portal ya. Ada pembayaran distribusi masuk yang dikelola oleh Pemda Bulukumba kerjasama dengan Pemprov Sulawesi Selatan. Dengan kata lain bahwa pembagian 65 ke Pemda Bulukumba, 35 dari ke provinsi. Karena di dalam kawasan titik nol itu adalah termasuk kawasan hutan lindung. Sehingga dalam hal ini pengelolanya harus kerjasama dengan provinsi. Kemudian provinsi itu memberikan kita bantuan untuk pembangunan titik nol. Untuk tahun ini saja pembangunan dana dari provinsi itu sebanyak 2 miliar di anggaran perubahan. Kemudian untuk Pemda Bulukumba menggelontorkan dana sebanyak 4 miliar untuk penambahan lintasan road race yang ada di lapangan hitam. Untuk tahun ini Pak ya? Untuk tahun ini Pak. Pak, itu di portal untuk masuk di titik nol ini Pak berapa Pak retribusinya? Di situ di portal titik nol itu pembayaran masuknya dewasa 10.000, anak-anak 5.000 dan tidak memungut parkir masuk. Gitu. Jadi ada 2 Pak ya, harus dibayar oleh pengunjung, satu di pintu utama, portal utama, kemudian masuk di titik nol juga ada portal. Jadi kalau di pintu utama Pak berapa tadi? Di pintu utama itu Rp20.000 dewasa, anak-anak 10.000, gitu. Mancanegara 55.000. Jadi cukup jelas Pak ya. Yep. Jadi harus masuk di pintu utama itu harus ada retribusi. Kemudian yang ingin ke titik nol juga ada retribusi. Karena di titik nol itu kita menikmati wahana. Kemudian dasar hukumnya sehingga kami Dinas Pariwisata menarik retribusi dengan aturan Perbud. Jelas Pak Perbud, ya, peraturan Bupati. Ya, setelah ada viral video seperti itu Pak dari salah seorang selebgram, gimana pengunjung Bira ini? Apakah berpengaruh turun atau malah naik? Dengan adanya viral itu pemasukan di Bira mulai tanggal viral ke tanggal 5 ya. Mulai pengunjung masuk di Bira itu dari tanggal 6. Dari tanggal 6 bulan 5 sampai dengan tanggal 12 bulan 5 PAD yang dihasilkan oleh pariwisata 194.120.000. Khusus di kawasan wisata Bira itu yang masuk di kawasan wisata Bira di pintu utama dewasa 8.110. Kemudian anak-anak 13.020 orang. Kemudian dengan jumlah mancanegara 30 orang. Kemudian jumlah kendaraan roda 4 mobil biasa ya 1.256. Kemudian untuk motor roda 2 506 buah. Kemudian bus 132 buah. Jadi totalnya Pak berapa? Total pendapatan yang masuk di kawasan wisata Bira dewasa 162.200.000, kemudian anak-anak 13.200.000, kemudian mancanegara 1.650.000, kemudian parkir untuk mobil biasa 12.560.000, kemudian untuk motor parkir motor 2.530.000, kemudian parkir bus 1.980.000. Jadi tidak berpengaruh Pak atau berpengaruh? Saya rasa tidak berpengaruh. Dalam pekan kemarin itu Pak? Dalam pekan kemarin dalam hal yang viral itu. Justru yang berpengaruh saya lihat hanya daerah-daerah yang kena bencana seperti
Toraja. Sidrap, Luwu, Palopo, Wajo, yang dulunya di saat libur itu banyak pengunjung yang datang dari sana. Nah, tapi karena dengan adanya bencana sehingga yang datang itu kebanyakan yang tidak kena bencana daerahnya. Baik, baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.